Pak Takdir, untuk tim yang diturunkan di lokasi-lokasi banjir ini, kira-kira ada berapa tim dan berapa posko yang disiapkan nih dari ACT, Pak Takdir? Baik, terima kasih Pak. Untuk tim relawan sendiri, mulai dari berlangsungnya banjir bandang, alhamdulillah kami ada jaringan kerelawanan di tiap daerah, dan kemarin pas banjir juga pengurus daerah Bantaeng bersama Jeneponto turut andil bantu-bantu masyarakat juga untuk evakuasi. Dan untuk posko sendiri sih di Bantaeng poskonya di sekretariat pengurus daerah, yaitu masyarakat relawan Indonesia sendiri. Dan untuk di Jeneponto kemarin kami belum sempat buat posko karena alhamdulillah sudah ada posko induk juga dari BPBD dan Dinas Sosial. Saya kira dari pantauan kami dan saya juga langsung turun, alhamdulillah masih bisa ditangani dulu untuk pemerintah setempat. Mungkin kita berpikir ke depannya lagi untuk dari lembaga kami, mungkin jangka panjangnya bagaimana nasib para korban yang terdampak ini. Insyaallah nanti kita campaignkan dulu, setelah itu kita sesuaikan dengan program yang data yang masuk dari teman-teman. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Takdir, untuk pendistribusian bantuan atau mungkin bahan-bahan makanan dari ACT sampai sejauh mana, Pak Takdir? Ya, alhamdulillah teman-teman relawan yang di sana baik di Bantaeng distribusikan makanan siap saji, langsung dibuat di sekretariat, kemudian dibagikan beberapa titik pengungsian yang ada di Bantaeng maupun Jeneponto. Sementara itu ini dulu yang bisa kami jalankan sambil kita campaignkan untuk para dermawan, mengajak koordinasi untuk para korban. Baik, terima kasih Pak. Seperti itu Pak. Terakhir saya kembali ke Bung Sultan yang berada di desa. Bung Sultan, ini untuk relawan-relawan yang ada di desa Tarawang saat ini sedang pendataannya seperti apa nanti ini? Karena kan kita tahu ada beberapa rumah tadi kata Bung Sultan yang memang hanyut di bawah air. Terus udah ada data juga yang diberikan oleh bekerjasama dengan kepala desa setempat. Nah, untuk koordinasinya dengan pendataan ini relawan seperti apa di sana, Bung Sultan? Oke, jadi untuk pendataan selain dari tim pemerintah setempat, teman-teman juga melakukan survei sendiri terkait dampak yang terjadi, karena untuk di Kecamatan Tarawang bukan hanya desa Tarawang yang terdampak penuh, tetapi dia juga sampai ke desa tetangga termasuk desa Alut Tarawang, desa Balaloe. Cek, ya Pak. Ya. Ada kemana Pak? Jadi jaringan ini sedikit terganggu ya. Baik, Bung Sultan masih Bung Sultan. Halo, Bung Sultan. Iya, ya, Bung Ade. Bisa dilanjutkan sedikit terkait dengan survei tadi dari tim relawan sendiri. Tadi sempat terputus karena ya, jadi selain pemerintah desa melakukan survei sendiri bersama dengan Posko, kami di relawan teman-teman beserta teman-teman juga melakukan survei sendiri untuk bukan hanya terkhusus di satu desa, tetapi desa-desa sekitar yang juga ikut terdampak seperti desa Tarawang, desa Balaloe. Ada beberapa yang menjadi korban di sana. Hal itulah yang kita bawa untuk rapat koordinasi dengan Posko Induk untuk mensinkronkan data yang kami terima dengan data yang mereka dapatkan di lapangan, sehingga jalur distribusi logistik atau bantuan itu bisa tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih. Baik, terima kasih Bung Sultan. Saya kembali dulu ke Pak Ishak dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Ishak, ini banyak juga masyarakat yang mempertanyakan bagaimana nanti sistem bantuan atau pendistribusian, karena kan kita ketahui sekarang masih statusnya pandemi COVID-19. Nah, untuk satgas-satgas di sana, apakah memang ada satgas COVID-19 atau seperti apa ini Pak Ishak yang disediakan turun ke lokasi bencana?
Ya, jadi memang tetap melakukan protokol kesehatan ya. Cuman ada pemisahan-pemisahan sehingga seperti kelompok rentan yang harus ada pemisahannya dengan seperti orang tua, ibu-ibu hamil, ada pemisahan-pemisahan tersendiri sehingga protokol kesehatan tetap terjaga dalam rangka penanggulangan bencana karena di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tahun 2007 dalam mengenai penanggulangan bencana memang bencana itu ada 3 jenis, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Nah, pada saat ini kan terjadi pandemi dengan bencana banjir dan longsor di 4 kabupaten kota. Demikian barangkali Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ishak. Saya kembali ke Pak Takdir. Pak Takdir, dari ACT sendiri, kan kita sekarang masih statusnya pandemi COVID-19. Adakah kesulitan-kesulitan yang didapat pada saat ke lokasi mungkin atau melihat kondisi-kondisi pasca banjir di lokasi? Silakan Pak Takdir. Di-unmute dulu Pak Takdir audionya. Baik, makasih Pak. Mungkin sama sih seperti bencana-bencana yang dekat-dekat ini sebelumnya. Untuk kondisi yang darurat, mungkin ya secara ya sebagai warga awam ya Pak, sambil kita edukasi sih. Ya, yang paling nyata di depan mata mungkin itu dulu ya, ini hindari hal-hal yang urgent begitu, mungkin kayak berkerumun, tidak sempat kita, tidak apa ya, itu dulu kendali kita, pakai masker bahkan sudah dihiraukan karena memang ada yang lebih urgent sih, seperti banjir seperti seperti gempa kemarin juga di Sulbar begitu. Tetap kami dari relawan, mungkin teman-teman relawan pasti tetap edukasi, bahkan kami dari relawan saja yang kadang hilang, bukannya tidak memperhatikan, cuma ada yang lebih urgent ya, kadang di lapangan itu di luar kendali kita. Mungkin itu yang jadi evaluasi bersama, mungkin masalah terkait masalah pandemi dan dengan adanya bencana yang real lah di depan mata warga, yang harusnya lebih diprioritaskan untuk ditangani. Mungkin itu. Kalau masalah kendalanya sih sama sih Pak, untuk kondisi-kondisi yang lalu-lalu juga, ketersediaan ketersediaan untuk bahan untuk protokol kesehatan itu kadang masih minim, sehingga untuk menjalankan apa yang menjadi seharusnya arahan dari pemerintah pun, dan masalah penanganan pandemi ini ya masih sulit. Bukannya sulit karena kita di lokasi bencana kan kadang susah untuk dapatkan misalnya masker, hand sanitizer dan sebagainya. Mungkin itu sih. Jadi kadang untuk open donasi biasanya juga kami sisipkan untuk itu. Bagaimana untuk ada bantuan masker dan hand sanitizer.